Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3 atau bangun ruang. Untuk kesempatan ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian bisa menentukan jarak antara titik dengan titik. Kemudian yang kedua, menentukan jarak antara titik dengan garis. Yang pertama, jarak titik dengan titik. Apa itu jarak titik dengan titik? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada titik A dan titik B. Maka jarak antara titik A dengan titik B itu adalah ruas garis yang menghubungkan titik A dengan titik B. Nah, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukanlah jarak antara titik A dengan titik C. Gambar kubus ABCDEFGH. Nah, jarak antara titik A dan titik C adalah panjang ruas garis AC. AC. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan segitiga ABC. ABC. Nah, segitiga ABC ini siku-siku enggak? Jangan kalian lihat gambar yang ada sekarang. Kalian bayangkan posisi yang sebenarnya ABC itu pada ruangan yang ada di sekitar kalian. Kalau kita gambarkan, nah, ABC itu sesungguhnya seperti ini. ABC. Kenapa seperti ini? Karena pada awalnya ABCD itu kan merupakan suatu persegi. Sudut-sudut persegi itu selalu siku-siku. Jadi di B dia siku-siku. Nah, sehingga kita bisa mencari segi panjang AC ini dengan menggunakan teorema atau rumus Pitagoras. Nah, apa rumusnya? AC kuadrat, karena AC yang paling panjang, dia berada di depan sudut siku-siku. Itu sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, kita substitusikan panjang yang sudah diketahui. AB-nya 8, BC-nya juga 8. Jadi 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berapa hasil AC kuadratnya? Ya, AC kuadratnya sama dengan 128. Nah, sekarang yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah panjang AC. Berarti bagaimana mencari AC-nya? Tentunya AC-nya adalah akar dari 128. Berapa akar 128? Nah, kalau tarik akar langsung tentu nggak bisa. Dan kita juga tidak boleh menggunakan kalkulator. Maka kalian kan di SMP sudah belajar cara menyederhanakan bentuk akar. 128 ini merupakan perkalian bilangan antara 64 dengan 2. Sedangkan 64 bisa ditarik akarnya. Akar dari 64 adalah 8. Sedangkan akar dari 2, ya nggak bisa kita ambil akarnya, tetap akar 2. Nah, dari hasil ini maka dapat disimpulkan kalau panjang diagonal bidang. Nah, AC merupakan diagonal bidang dari kubus ABCDEFGH. Nah, maka panjang diagonalnya sama dengan R akar 2. Yang ini, R akar 2. Berikutnya kita ke contoh soal kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH lagi mempunyai panjang rusuk 8. Tentukan jarak C dan E. Kita gambarkan kembali kubus ABCDEFGH. C dengan E. Ini C, ini E. Nah, jarak antara C dan E adalah panjang ruas garis EC. Panjang ruas garis EC ini. Nah, kita buatkanlah segitiga ACE. ACE. Nah, kalau ini dia siku-siku di A. Kalau kalian kurang yakin, kalian bisa mencoba memperhatikan ruangan kamar kalian atau ruangan rumah kalian, dia bentuknya seperti kubus atau persegi panjang atau balok juga boleh.
Nah, kita juga bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari EC. Karena EC berada di depan sudut siku-siku A. Apa rumus yang bisa kita gunakan? Ya, EC kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah AC kuadrat. Nah, sebelumnya kita sudah tahu kalau AC itu 8 akar 2. Dari mana datangnya 8 akar 2 ini? Tadi sudah kita cari di soal nomor 1. Atau AC ini kan merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya apa tadi? R akar 2. Nah, kita selesaikan. Dapatlah EC kuadratnya 192. 8 kuadrat sama dengan 64. 8 akar 2 kuadrat sama dengan 64 dikali 2. Ini berapa hasilnya nih? 64 kali 2. 128. Kita tambahkan dengan 64, hasilnya 192. Jadi EC-nya berapa? Akar 192. Nah, kita sederhanakan lagi. Nah, didapat EC-nya sama dengan 8 akar 3. Atau, ini juga kita bisa ambil kesimpulan. Kalau panjang diagonal ruang itu adalah R akar 3. EC merupakan diagonal ruang. Jadi rumusnya adalah R akar 3. Begitu juga dengan AG. AG juga diagonal ruang. DF juga diagonal ruang. HB juga diagonal ruang. Maka panjang diagonal ruang itu semuanya masing-masing R akar 3. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya jarak titik dengan garis. Nah, bagaimana kita akan menentukan jarak titik dengan garis? Perhatikan titik A dengan garis AG. Ini titik A, ini garis ruas garis AG yang ini, garis AG ini. Nah, yang mana yang merupakan jarak dari A ke garis G? Yaitu jarak itu adalah yang paling pendek, terpendek, atau boleh dicari dengan cara tegak lurus. Jadi dari A yang tegak lurus dengan garis G adalah ruas garis AP ini. Nah, jadi AP lah yang merupakan jarak dari titik A dengan garis G. Kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama. Masih kubus yang sama. Diminta jarak titik B ke garis AG. B, kita lihat di kubus, ini B. Ini garis AG. Nah, coba kalian bayangkan, mana yang terpendek? Apakah dari B ke G? Atau dari B ke A? Atau dari B ke tempat lain yang tegak lurus? Atau yang terpendeknya? Nah, kita lihat gambar segitiga ABG. ABG adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di B. Nah, jadi kalau kita mencari jarak dari B ke AG, nah, di sini dari B ke A itu jaraknya 8. Dari B ke G jaraknya 8 akar 2. Nah, mana yang terpendek antara ini? Yang terpendek tentu 8. Tapi apakah itu yang merupakan jaraknya? Kita harus mencari garis lain yang lebih pendek dari 8 ini. Dengan catatan dia harus tegak lurus. Di sini dia tidak tegak lurus. Maka bukan AB lah jaraknya yang mau kita cari. Dia tegak lurus di titik P. Maka yang kita cari itu sebenarnya BP. Jadi jarak dari B ke garis AG itu adalah BP. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita gunakan luas segitiga. Sebenarnya, untuk mencari ini tidak hanya satu jalan ini, masih ada cara yang lain. Tapi sekarang kita akan membahas dengan menggunakan luas segitiga yang sama. ABG, berarti tetap segitiga yang besar ya. Harus segitiga yang besar ini. ABG. Apa rumus luas segitiga?
setengah alas, ini alasnya. Kalau AB alasnya apa tingginya? BG tingginya. Nah, apakah hanya AB dengan BG pasangan alas dengan tinggi? Ya tidak seperti itu. Bisa saja kita mengambil alas yang lain. Misalnya alas segitiga ini AG. Nah, siapa yang mana tingginya? Tingginya harus tegak lurus dengan alas. Maka tingginya adalah X atau BP. Nah, karena setengahnya sama, ini setengah ini kita coret aja. Lalu kita ganti angka-angkanya yang sudah diketahui. AB 8, karena rusuknya 8. BG 8 akar 2. Kenapa BG 8 akar 2? Karena BG adalah diagonal bidang. Kemudian AG 8 akar 3. Kenapa AG 8 akar 3? Karena AG merupakan diagonal ruang. Nah, PB adalah yang mau kita cari, atau X. Dengan cara menyelesaikan ini, coret 8 ini dengan 8. Nanti dapat X-nya 8 akar 2 per 3. Lalu kita rasionalkan, maka dapatlah angkanya 8 per 3 akar 6. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Rumus yang sama, tapi yang diminta adalah jarak dari G dengan garis BD. Ini G, titik G, dengan garis BD. Nah, kira-kira segitiga apa DGD ini? BDG ini? Siku-siku enggak? Ini BD ini diagonal bidang. DG juga diagonal bidang. DG juga diagonal bidang. Jadi sama-sama diagonal bidang. Maka dia merupakan segitiga sama sisi. Sisinya semuanya 8 akar 2. Nah, jadi jarak dari G ke garis BD, kita harus cari yang tegak lurus atau terpendek. Nah, tegak lurusnya adalah ke P. Jadi yang mau kita cari itu sebenarnya GP. Bagaimana kita cari GP? Nah, kita gunakan segitiga siku-siku BGP yang ini. Segitiga siku-siku BGP. Karena PG bukanlah sisi yang paling panjang, maka untuk mencari PG kuadrat itu rumusnya yang paling panjang. Tentu yang ini yang paling panjang. Yang di depan siku-siku. Dikurang dengan sisi yang pendek lainnya. Jadi dapatlah PG itu. Nah, dengan memasukkan angka-angkanya dapatlah PG itu 4 akar 6. Atau dapat ditulis rumus setengah R akar 6. Dari mana setengah R akar 6 itu? Dari G ke tengah-tengah alas. BD tadi kan P-nya tengah-tengah alas ini. Dari E ke tengah-tengah alas. Dari E ke tengah-tengah alas juga rumusnya setengah R akar 6. Dan seterusnya. Oke, demikianlah materi kita tentang jarak titik dengan titik dan jarak titik dengan garis. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Untuk memantapkannya, silahkan kalian isi lembaran kerja peserta didik atau LKPD dan mengerjakan latihan. Jangan lupa diupload. Usahakan jangan sampai telat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.